Hai guys, kita jumpa lagi hari ini tapi nggak ada bintang tamunya because saya mau jawabin beberapa pertanyaan yang udah masuk tadi dan juga beberapa pertanyaan yang udah di DM sama teman-teman kemarin kayak gitu. Sambil nunggu ya kan, sambil nunggu. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat welcome to the jungle buat teman-teman kelas 12 yang di sini mau menghadapi sebuah tantangan baru, yakni masuk PTN ya, PTN ataupun PTS kayak gitu ya. Sebenarnya semuanya tuh sama aja gitu loh guys, karena kan kita kuliah itu kan mencari pengalaman baru dan juga kita berharap untuk memperbaiki kepribadian ya, intinya menuju hal yang lebih baik kayak gitu. Oke, langsung aja ya, karena ini udah gabung, jadi langsung aja. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget silahkan tap di tombol bawah tuh, ada apa sih tuh tombol yang ada pertanyaan tuh, jadi teman-teman langsung bisa klik, langsung bisa nanya di situ kayak gitu. Oke, langsung aja sih, saya mau bahas bentar terkait sistem penerimaan mahasiswa baru di 2023 besok. Namanya aja udah ganti ya kan guys, dari yang kemarin tuh SNMPTN, sekarang ganti jadi namanya tuh SNBP. Sebenarnya dari segi sistem sebagian besar masih sama. Jadi pembedanya itu cuma di jumlah mapel yang akan dihitung. Kalau tahun lalu jumlah mapel yang dihitung tuh ada 6 ya kan. Kalau yang tahun besok yang dihitung tuh semuanya. Jadi teman-teman nilai kalian yang akan dihitung tuh mulai dari mapel agama sampai dengan mapel lintas minat biasanya. Kalau lintas minatnya di sekolahnya ada Jerman atau Mandarin itu juga dihitung. Itu pembeda utamanya. Kalau kemarin ada yang nanya, Bu, terus kayak mapel yang berkarakteristik tuh emang tahun lalu juga ada? Nih, kalau saya mau ngomong tahun lalu juga ada, tapi emang baru diutarakan secara belak-belakan tuh di tahun ini, di tahun besok ini yang akan datang ini. Terus yang menjadi pembeda lagi adalah ada kemungkinan boleh linjur. Nah, ini kabar baik banget buat teman-teman ya yang mau linjur. Jadi mungkin teman-teman ngerasa nggak cocok di IPA terus tiba-tiba pengen ganti di IPS, ya it's okay. Kemungkinan peraturan di SNBP tahun depan ini mewadahi itu dan juga memfasilitasi buat teman-teman yang mau linjur kayak gitu. Terus itu sih sementara buat SNBP dulu ya. Ini saya mau bacain pertanyaan yang udah masuk juga, yang udah saya cetak. Nah nih, satu, perubahan SNMPTN menjadi SNBP terkait dengan nilai mapel yang digunakan. Untuk SNBP kabarnya semua mapel digunakan buat seleksi, lebih khususnya mapel apa aja ya, terus keterampilan apa, pengetahuan. Nah tadi udah saya jelasin bahwasanya semua mapel itu akan dihitung. Jadi dari agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan everything sampai lintas minat yang ada di sekolah itu juga dihitung. Ada pertanyaannya, nilai keterampilan apa, pengetahuan. Sementara ini menurut perkiraan saya masih pengetahuan sama seperti tahun kemarin. Jadi semua mapel yang dihitung dan itu di pengetahuannya kayak gitu. Terus dua, terkait siswa eligible atau yang bisa mengikuti SNBP, apakah masih tetap sama aturannya kayak tahun lalu? Iya benar. Jadi di tahun besok yang bisa ikut SNBP itu aturannya masih sama kayak tahun kemarin, masih dihitung berdasarkan tingkat akreditasi sekolah. Nah kebetulan di sekolah kita nih guys, kita udah akreditasi A, jadi per jurusan akan diambil 40% siswa dengan jumlah nilai terbaik. Jadi seumpama nih anak IPA ya, diambil 40% terbaik dari IPA, terus yang anak IPS diambil 40% terbaik dari IPS kayak gitu. Terus yang ketiga, nah ini nih, berdasarkan pengalaman Budia sebagai guru BK, kriteria anak yang keterima di jalur prestasi atau rapot tuh yang kayak gimana sih? Yang nilainya stabil atau
selalu naik di tiap semesternya. Ini saya kasih tahu guys, nilai siswa selalu naik itu agak-agak mustahil ya di dunia ini, karena ada banyak banget faktor yang menentukan nilai siswa. Mungkin karena faktor emosional. Nah, bisa jadi kan mungkin waktu kelas 1 nih kalian happy-happy atau apa, terus nilainya jadi keren banget karena kalian happy juga waktu sekolah. Terus kan tidak menutup kemungkinan di kelas 2 mungkin ada hal-hal apa yang mempengaruhi kalian hingga akhirnya ada beberapa nilai yang turun. Saya kasih tahu, nilai naik turun itu tidak tidak begitu masalah, karena yang diperlukan adalah karakter nilai yang sesuai dengan mapelnya. Apa sih ya karakter nilai yang sesuai dengan mapelnya? Contoh nih, kamu pengen masuk kedokteran, tuh nilai mapel yang akan digunakan sebagai tambahan selain nilai mapel secara keseluruhan, yaitu adalah nilai matematika dan juga biologi. Nah, itu juga tergantung dari kampusnya juga. Jadi nilai naik turun it's okay selama tidak terlalu jeglek kayak gitu loh guys, karena juga agak-agak mustahil kalau kita nih maunya nilai bagus terus, itu juga agak-agak nggak masuk akal kayak gitu. Kalau saya jadi siswa pun juga akan sulit. Jadi tenang aja, selama nilaimu itu perbedaannya nggak begitu jauh juga nggak apa-apa. Terus nih lagi, untuk kampus yang mengikuti SNBP, apakah seperti tahun lalu diikuti seluruh PTN dan juga Politeknik? Bener banget, jadi tahun besok tetap ada Politeknik. Jadi buat teman-teman, nanti ketentuannya kan boleh milih dua prodi tuh. Nah, 2 prodi ini nanti bisa kalian mix antara D4 D4 Politeknik, atau satunya lagi nanti S1 univ biasa. Jadi nanti boleh di mix, urutannya nggak masalah. Pinter-pinter kalian main strategi aja di situ. Ataupun dua-duanya D4 boleh, ataupun dua-duanya S1 juga boleh kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi, Bu, UIN tuh masuk SNBP nggak? Ada beberapa UIN yang masuk SNBP dan tidak semua prodinya itu diikutkan di SNBP. Contoh di UIN Malang tuh yang masuk SNBP atau SNMPTN di tahun lalu itu seputar prodi-prodi di kesehatan seperti kedokteran, farmasi, dan gizi ya. Kita tunggu deh, besok nih kayaknya Desember nih akan ada sosialisasi secara resminya kayak gitu. Terus ini nih, apakah benar tentang kabar di luar sana mengenai kampus yang tidak mau dinomorduakan? Nah, saya kasih tahu guys, ini bukan perkara mau dinomorduakan atau enggak, karena emang sistemnya itu anak-anak atau calon mahasiswa itu hanya akan diseleksi di pilihan pertama mereka kayak gitu. Hanya akan diseleksi di pilihan pertama mereka. Sebagai contoh nih ya, ada si A atau mungkin saya ya kan, saya milih psikologi UB di pilihan pertama dan juga psikologi UM di pilihan kedua. Nah, pemikiran saya kan kalau saya nggak keterima di UB kan saya bisa lanjut di UM. Nah, ternyata ternyata saya nggak keterima di dua-duanya. Itu karena apa? Karena UM juga memprioritaskan calon mahasiswa yang memilih mereka di pilihan pertama. Jadi ini bukan perkara sakit hati atau enggak. Maksudnya kampus sakit hati atau enggak itu bukan. Karena memang secara sistem sudah di setting seperti itu. Terus Bu, kok ada nih orang keterima di pilihan 2 ya? Itu alasannya ada kemungkinan karena di prodi tersebut lagi kurang mahasiswa, jadi istilahnya kurang kuota kayak gitu, kuotanya masih sisa kayak gitu. Terus lanjut nih, untuk sertifikat penunjang apakah harus linear dengan jurusan yang dipilih? Nah, memang untuk sertifikat ini diutamakan kalian mempunyai sertifikat kejuaraan. Jadi kejuaraan tingkat nasional, provinsi maupun kota kabupaten. Kalaupun nggak ada ya it's okay, karena apa? Sertifikat ini hanya sebagai penunjang. Kalau punya akan lebih baik, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Karena apa? Di peraturan tahun depan tuh ya,
ceritanya kalian sudah akan sangat terbantu dengan mapel-mapel yang sesuai dengan jurusanmu. Jadi tidak begitu diutamakan sertifikat. Kalau ada ya dimasukin, kalau enggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah itu juga gunanya organisasi, kan gunanya kita ikut kejuaraan. Jadi nanti kalau kalian waktu kuliah usahain ikut kegiatan-kegiatan yang sertifikatnya bisa mendukung penambahan pengalaman kalian kayak gitu. Ini ada yang nanya juga di kolom komentar nih. Bentar. Bu, perlukah kita belajar nih bentar. Bu, perlukah kita belajar TKA? Nah, ini udah mulai ke SNBT ya. Kalau SNBT tuh itu tuh apa namanya SBMPTN. Jadi saya tegasin untuk tahun depan kalian nggak perlu belajar TKA because what? Karena di SNBT tahun depan tuh cuma pakai TPS doang kayak gitu. Jadi TKA-nya nggak perlu kita pelajari. Terus lagi nih, Bu, kalau dasar SNM atau SNBP tuh bisa milih 2 program studi nggak? Iya bisa. Jadi aturannya adalah memang memilih 2 program studi. Ini bisa beda kampus atau bahkan mix kampus dalam atau luar provinsi. Jadi nanti aturannya gini guys, kalian boleh memilih 2 prodi itu ya. Tapi aturannya kalau kalian ingin ada salah satu di pilihan kalian itu di luar provinsi, satunya itu wajib di dalam provinsi. Jadi di mix kayak gitu. Kalau pengen ada yang di luar provinsi, satu luar provinsi, satu dalam provinsi kayak gitu. Terus lagi nih, tadi Bu ada Poltek ada Univ, boleh di mix gak? Boleh. Ataupun dua-duanya Univ boleh, ataupun dua-duanya Poltek boleh. Jadi intinya 2 prodi atau mungkin 2 prodi ini dalam satu kampus ya it's okay kayak gitu. Bunda, kalau nilai salah satu mapel di rapot nggak ada peningkatan gimana? It's okay, it's not a problem kayak gitu loh. Bahkan naik turun pun juga tidak begitu masalah, apalagi yang stagnan. Berarti kan kamu kan bagus toh, bisa mempertahankan pencapaian kamu di tingkat sebelumnya. Gitu guys. Jadi itu yang seputar si SNBP ya. Kalau mungkin saya mau saya rangkum. Jadi gini, di SNBP tahun depan tuh untuk pemeringkatan eligible, mungkin saya tadi kecepatan ya kan, habis ini mau ada kerjaan lagi. Di tahun depan yang digunakan untuk pemeringkatan eligible atau tidak di sekolah itu pakai semua mapel ya. Semua mapel kemungkinan pakai nilai pengetahuan. Terus jumlah keseluruhan mapel itu punya bobot 50% dalam seleksi SNBP. Terus 50%-nya lagi apa Bu? 50%-nya lagi itu bisa diisi 1 nilai mapel yang cocok dengan prodi yang dipilih. Yang kedua, bisa diisi dengan portofolio khusus jurusan seni dan juga olahraga. Lalu yang ketiga bisa diisi oleh sertifikat pendukung kayak gitu. Tadi ada yang nanya, sertifikatnya itu apa harus juara? Diutamakan yang juara kayak gitu, diutamakan yang juara. Terus selanjutnya di SNBP tahun depan kalian boleh milih 2 prodi, boleh di mix antara D4 atau S1 atau dua-duanya D4 atau dua-duanya S1. Boleh milih di luar provinsi, tapi syaratnya 1 pilihan lagi itu harus di dalam provinsi, atau mungkin dua-duanya di dalam provinsi gak apa-apa, atau mungkin dua-duanya prodi itu kalian pilih di satu kampus gak apa-apa. Lalu selanjutnya sistem kampus tidak mau dinomor 2-kan, itu benar adanya, tapi ini berkaitan dengan sistem kayak gitu teman-teman. Jadi janganlah kita suuzon sama kampus, karena itu sudah sistem yang dipatok sama si panitianya. Terus ada nanya lagi, Bu kapan pengumuman dari panitianya? Pengumumannya kemungkinan di akhir November atau di awal Desember kayak gitu. Jadi teman-teman habis ini boleh siap-siap banget nih
atau mungkin mau ngobrol sama orang tuanya terkait aduh nih gimana nih kayak gitu. Terus ada yang nanya lagi nih, Bu, UIN itu masuk di SNBP atau enggak? Ada beberapa UIN yang masuk di SNBP. Untuk tahun lalu kalau di IAIN Kediri sama UIN Tulungagung kayaknya belum ada yang masuk kayak gitu. Jadi tahun lalu itu Poltek Negeri sama Univ Negeri kayak gitu teman-teman. Terus yaudah kita bahas SNBT ya. SNBT tuh kalau tahun lalu tuh namanya tuh SBM PTN kayak gitu. Untuk besok tahun depan si SBM PTN-nya atau SNBT itu cuma pakai TPS guys. Jadi kalian nggak perlu lagi belajar TKA, kalian nggak perlu lagi belajar TKA yang banyak banget itu. Kalian cukup belajar TPS. Jadi di TPS ini akan banyak banget soal cerita, akan banyak banget soal pemecahan masalah. Jadi ini baiknya menjadi perhatian buat teman-teman yang tidak terbiasa untuk baca soal panjang. Silakan latihan mulai dari sekarang. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berlatih di SNBT ini guys. Lalu Bu, apakah nanti ada pembeda antara saintek dan soshum? Kiranya menurut saya tidak ada pembeda itu, tapi kita lihat lagi nanti bagaimana keputusan panitia yang akan disosialisasikan kayak gitu. Terus siapa saja yang bisa mengikuti SNBT? Semuanya. Jadi semua siswa yang bisa lulus di tahun ini dan juga 2 tahun di atas kalian. Jadi anak tahun 2021, anak tahun 2022 sama anak tahun 2023. Ini akan menjadi tantangan banget karena semuanya boleh ikut di SNBT tahun besok ini. Terus lagi nih seberapa penting sih anak-anak tuh ikut tryout? Sangat penting karena ini membutuhkan kecekatan dan juga keterampilan serta ketelitian. Jadi teman-teman saya harap kalian segera berlatih ikut tryout yang ada di IG, ikut-ikut tryout yang diselenggarakan oleh sekolahmu atau apapun itu sebaiknya diikuti kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi, apa nih? Apakah masih pakai IRT ya? Saya perkiraan saya masih tetap pakai IRT kayak kemarin. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, IRT itu adalah sebuah sistem yang menilai skor soal itu dari tingkat kesulitannya. Jadi semakin banyak siswa yang benar di soal itu, maka soal itu poinnya semakin kecil karena dianggap mudah. Tapi kalau satu soal ini yang benar, yang bisa jawab benar itu cuma sedikit jumlahnya, maka skornya akan lebih tinggi karena dinilai sebagai soal yang sulit kayak gitu. Dari sistem nggak ada yang berubah, cuman itu aja, TKA-nya nggak ada, jadi cuma TPS aja. Halo Kak Ivan, nih pakai emoticon gini ya kan dia, Kak Ivan. Oke guys, kalau mau tanya boleh banget karena waktunya terbatas, sangat terbatas, cukup terbatas kayak gitu. Kalau ada yang mau nanya boleh banget atau boleh nanya waktu di sekolah gitu. Terus ada yang nanya nih di WA, Bu, Bu, kalau bentar. Lupa. Bu, kalau dari kelas 11 berlatih SNBT boleh nggak? Boleh banget. Jadi silahkan dilatih kepekaannya karena nanti di SNBT itu banyak banget soal untuk pemecahan masalah kayak gitu. Silahkan dicoba. Yang mau soal yang mau soal PK sama penalaran umum bisa join di aku tuh, silahkan di screenshot ya, Ivan XXZ _ kayak gitu. Silahkan silahkan di japri atau di DM ya kan orangnya. Silahkan dimanfaatkan kesempatan baik dari kakak tingkatmu ini guys. Jadi menurut saya
karena sekarang ini peraturannya tuh rubah-rubah gitu ya. Buat teman-teman kelas 1 atau kelas 2, kalian baiknya bersiap-siap untuk semua kemungkinan yang akan ada di depan. Karena bisa jadi ganti lagi, bisa jadi ganti lagi kayak gitu. Jadi itu saran saya sih teman-teman, baiknya kita menjadi orang yang lebih fleksibel dan juga nggak usah kebanyakan protes. Dalam artian gini, kita belajar menjadi orang yang menerima resiko ya. Kalau emang mau itu ya kita sadari bahwasannya ada resiko yang membersamai. Ada hal-hal yang harus dikorbankan. Contoh nih, seumpama kamu pengen sukses di SNBT ataupun SNBP ya, mulai sekarang tolong luangkan waktu untuk belajar lebih, karena kebejuan itu, keberuntungan itu juga akan hanya berpihak pada orang-orang yang berusaha. Jadi kayak gitu guys. Oke guys, saya mau pamit dulu. Yang mau nanya-nanya boleh lanjut di sekolah kayak gitu ya. Oke guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.